Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga ya, standby. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp.
Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtibmas Polsek W Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan.
rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan.
atau teriakan atau gimana? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak nih? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira petasan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup.
Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar,
Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga, standby. gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT.
Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3. Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com,
Aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih petasan aja. Awalnya kira petasan. Petasan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan.
Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek W Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan.
Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik, ya uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara.
Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengubuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam.
Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gimana? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira petasan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba.
Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Chandrawati sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu,
Pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Bang? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengubuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu.
Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi.
Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Bang? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan
Motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya, pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek W Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan.
rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan.
sama teriakan atau gimana? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup.
Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar,
Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga, standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya apa? Kira itu suara apa? ya kalau kira sih petasan aja. Awalnya kira petasan. Petasan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT.
Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir,
sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022,
Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtibmas Polsek W Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik.
ya uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga ya, standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtibmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan.
Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga ya, standby gitu. gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku.
Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri.
Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengubuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto.
Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar.
Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira petasan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api.
Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas melainkan pergi ke arah lain
lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu,
Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengubuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022.
Brigadir J murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi,
yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih petasan aja. Awalnya kira petasan. Petasan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya.
Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C.
Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan kasat reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih petasan aja. Awalnya kira petasan. Petasan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api.
Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3. Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Ferdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Ferdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Ferdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Ferdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Ferdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Ferdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya
saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lainnya? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau gitu? Nggak ada, tembakan aja. Posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman lagi jaga ya, standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak? Ya panik juga, kaget. Nah. Berarti awalnya abang kira itu suara apa? Ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan.
Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan, motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya, pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katim untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan.
Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. gimana pas dengar suara itu kaget nggak ya? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira petasan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengubuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku.
Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri.
Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau? Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. Gimana pas dengar suara itu kaget nggak dia? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Ahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengubuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam seusai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Wai Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto.
Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka Bribka MN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. Bribka MN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukum mati atau penjara seumur hidup. Bribka MN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, Bribka MN sempat datang mengambil senjata ke Polsek Wanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Brigadir Joshua tewas karena luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir J. Murni ditembak tanpa perlawanan. Verdi Sambo kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada puslapor terkait balistik. Ya, uji balistik. Namun demikian karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Oke, artinya hari Jumat ini ada pemeriksaan balistik atau ada pemeriksaan lain? Kita spesifik soal balistik. Sederet kasus polisi tembak polisi, mulai dari masalah percintaan hingga dugaan proyek direbut. Berikut sederet kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbaru, terjadi pada 22 November 2024, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar.
Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, Jumat, 22 November 2024. Informasi yang diterima tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Pada Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu menimpa teman seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi, yang akhirnya tewas. Kasus penembakan terjadi sekitar pukul 8 pada Kamis malam. Suasana Polsek Cimanggis pasca kejadian langsung dijaga ketat oleh petugas. Kasus ini berawal saat korban Bribka RE mengamankan pelaku tawuran ke Polsek Cimanggis dengan barang bukti celurit. Tak lama orang tua sang anak datang bersama pelaku penembakan Brigadir RT meminta agar anak dilepas dan dibina oleh orang tua. Namun korban Bribka RE menolak permintaan dan mengatakan proses sedang berjalan. Ucapan ini membuat pelaku murka dan langsung mengambil senjata api serta menembakkan 7 peluru ke tubuh korban. Sejumlah barang bukti telah disita dan proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara, salah satu warga yang berada tak jauh dari lokasi mendengar sedikitnya ada 4 letusan suara tembakan. Ada suara teriakan atau Nggak ada, tembakan aja. posisi saat itu abang lagi nonton atau Saya lagi di sini aja, lagi ngumpul aja sama teman Standby ya? jaga standby gitu. gimana pas dengar suara itu kaget nggak nih? Ya panik juga, kaget. Nah, Berarti awalnya abang kira itu suara apa? ya kalau kira sih perasaan aja. Awalnya kira perasaan. Perasaan. Pada 2021 lalu, Bribtu Hairul Tamimi alias Momon ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN. Aksi tersebut diduga karena persoalan asmar. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Polisi bernama Aibda Rudi Suryanto menembak rekannya sendiri, Aibda Ahmad Karnain, pada Minggu 4 September malam. Motif pelaku melakukan penembakan diduga lantaran sakit hati, sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyatakan korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Wai Pengupuan. Aibda Rudi Suryanto saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Wai Pengupuan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya menyatakan motif Aibda Rudi menembak Aibda Karnain karena dipicu sakit hati. Awalnya pelaku kesal melihat informasi yang disebarkan korban di grup WhatsApp. Di grup tersebut, Aibda Karnain menyebut bahwa istri Aibda Rudi belum membayar arisan online. Aibda Rudi yang tak terima aib istrinya dibongkar lantas mendatangi rumah Aibda Karnain yang tak jauh dari kediamannya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat mendatangi rumah korban, Aibda Rudi masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api.
Ia kemudian menembak Aibda Karnain di bagian dada yang saat itu tengah duduk di teras rumah. Kejadian itu sempat diketahui oleh sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Pelaku pun langsung melarikan diri seusai menembak, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak kepolisian lantas mendalami kasus ini dan berhasil menangkap pelaku 3 jam selesai penembakan. Pada September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Polsek W Pengubuan tewas usai ditembak oleh rekannya, Aibda Rudi Suryanto. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya disatroni pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Oknum polisi Bribka MN menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT setelah membaca isi chat di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi chat yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi Bribka MN 38 tahun menembak mati rekannya sesama polisi Bribtu HT 26 tahun akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis Bribka MN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi Bribka MN tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Bribtu HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi Bribka MN. Bribka MN nekat menghabisi nyawa Bribtu HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah Bribka MN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Bribtu HT. Bribka MN memutuskan untuk menembak mati Bribtu HT di rumahnya di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan Bribka MN terhadap Bribtu HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. Bribka MN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Polres Lombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Polsek Wanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan Bribka MN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya, sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban, pelaku, dan istri pelaku.